Sudah ada yang melaporkan Amin Rais ke polisi. Laporkan di Bareskrim, tinggal menunggu saja nanti kelanjutannya seperti apa. Kalau ada panggilan ya kita berharap jadilah laki-laki yang gentle. Apa yang dia sampaikan ya harus kita dibuktikan. Belum tanggal 18 juga kamu sudah modar mungkin, Min. Tangkaplah Pak, ya. Bila perlu jerat dengan pasal 104 KUHP atau pasal 110, biar ada efek jerat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ujang juga tidak lupa menyapa buat kalian yang barangkali baru menemukan channel ini atau baru berkunjung ke channel ini. Salam kenal. Akhirnya Mbah Sengkuni Amin Rais dipolisikan, dan yang melaporkan Amin Rais adalah relawan Presiden Jokowi yang menyebut nama mereka dengan sebutan Pasbata ya. Jadi Pasbata ini singkatan dari pasukan bawah tanah ya. Tak hanya Mbah Amin, ternyata Pasbata juga di sini melaporkan Roy Suryo yang menuding Gibran sebagai pemilik akun Fufu Papa dengan tudingan tanpa bukti. Udah dua tuh ya yang kena lapor. Nah, di video kali ini kita akan menyimak press conference dari Pasbata yang menyampaikan kepada awak media perihal pelaporan Amin Rais dan Roy Suryo. Lalu ada juga tanggapan dari Opung Parbelak mengenai perihal ini yang sudah sampai kepada beliau dan dibahas juga di channelnya. Dan amukan beberapa warga TikTok kepada Amin Rais yang semakin brutal. Seperti apakah videonya? Mari kita simak. Kalian tahu berita terbaru? Sudah ada yang melaporkan Amin Rais ke polisi. Aduh, lama kali kalian laporkan satu itu. Kenapa nggak dari kemarin? Tahu kalian siapa yang melaporkan? Tim relawan Joko Widodo. Ya, namanya itu pasukan bawah tanah. Ya, dan tahu nggak kalian? Ternyata yang mereka laporkan bukan cuma Amin Rais, tapi juga Roy Suryo. Mereka melaporkan Roy Suryo bukan gara-gara pencurian panci, bukan. Atau pencurian dangdang, bukan. Atau korupsi ala-ala dapur juga bukan. Ya, tapi oleh karena Roy Suryo tidak bisa membuktikan dan sudah memfitnah Gibran adalah pemilik akun Fufu Papa. Jadi gara-gara itu, ya. Dan juga mereka jengkel, biar tahu kalian. Kenapa mereka jengkel? Karena sempat Roy Suryo ngeledekin mereka. Dikatakan mereka itu namanya pasukan bawah tanah. Ya, mereka itu namanya pasukan bawah tanah. Suryo memplesetkan menjadi pasukan bawah tanah. Setelah itu Amin Rais, ya. Kita menuju ke Amin Rais. Kalau aku jujur aja, nggak ada bosan-bosannya aku membahas Amin Rais ini, betul? Karena apa? Kalau sempat aku bosan membahas Amin Rais ini, nggak ada kontenku. Makanya aku selalu mendoakan si Amin Rais ini panjang umur, supaya apa? Supaya banyak konten-kontenku. Karena apa? Tiap tingkah lakunya itu selalu bisa kita komentari. Ya, sama isi dari muncung dan kepalanya itu sama-sama memang betul-betul harus kita komentari. Gitu loh. Jadi kalau orang-orang seperti si Amin Rais ini nggak ada di dunia ini, ya nggak usah lu di dunia ini, nggak ada di bangsa ini, kayaknya rugi gitu. Ya, supaya ada bahan olok-olok gitu loh. Ya karena apa? Ini manusia bisa dikatakan mulutnya itu penuh dengan fitnah gitu loh. Dikit-dikit fitnah, dikit-dikit fitnah, dikit-dikit fitnah. Ya, Silverter sendiri pun bilang ya bahwasanya Presiden Joko Widodo 3 periode itu kan asal muasalnya itu dari pernyataannya si Amin Rais. Karena apa? Karena kesal dia Bapak Presiden Jokowi itu bisa berhasil
mendapatkan kepercayaan rakyat untuk memangku jabatan sebagai presiden selama 2 kali. Makanya dia kesal. Ya udah kalau emang kayak gitu, ya udah 3 kalikan aja lah kan begitu. Itu dia, makanya mulai dari isu seperti itulah, itulah yang dikembangkan sama anak-anak, sama orang-orang di PDIP, kan begitu. Padahal inisiatornya itu si Amin Rais itu. Itu dia. Ya, jadi Amin Rais ini memang perlu diangkat di kantor polisi ini. Kalau bisa untuk Bapak di kepolisian, tolong dulu ya Pak, sebelum diangkat ini memang jadi ya ke kantor polisi, pastikan dulu Pak obat-obatannya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media semua yang saya hormati dari seluruh negeri, di sini saya menyampaikan pers conference terkait kondisi saat ini, bahwasanya menjelang transisi pelantikan ini masih saja ada segelintir orang yang terus berusaha memprovokasi atau membuat narasi-narasi yang akan memecah belah anak-anak bangsa. Saya sampaikan di sini, jangan sekali-kali mengusik atau mengotak-atik atau mengetak-kotakkan anak-anak bangsa untuk kepentingan segelintir orang dan untuk kepentingan mereka sendiri. Saya sampaikan bahwasanya si Profesor Amin Rais yang terus mengoceh itu suruh stop itu mengocehnya. Dia selalu memfitnah dari dulu. Sekarang kita tidak perlu banyak omong. Kalau orang banyak bohong, banyak omong itu tidak bagus. Profesor sudah profesor tapi terus membuat gaduh. Buktikan dulu kalau dia memang benar. Dia pernah berjanji jika Pak Jokowi jadi presiden akan engklek dari Jogja ke Jakarta. Udah, itu buktikan dulu. Itu dari situ sudah bisa kita melihat bagaimana omongan-omongan dia. Dan dia sering memfitnah terus itu, memfitnah, tidak ada bukti. Padahal Al-Quran jelas, al-fitnatu asyadu minal khotli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau membunuh satu orang ya sudah satu orang yang terbunuh. Tapi kalau fitnah itu memecah belah anak bangsa. Laporkan di Bareskrim, tinggal menunggu saja nanti kelanjutannya seperti apa. Kalau ada panggilan ya kita berharap jadilah laki-laki yang gentle. Apa yang dia sampaikan ya harus kita dibuktikan. Untuk lain-lain kita sifatnya mengingatkan, jangan membuat gaduh. Karena yang jelas-jelas membuat gaduh sekali itu adalah Suryo terkait itu Hufafa itu. Begitu Mas. 14 ya ada gerakan lebih besar lagi ya. Kemudian setelah itu sebelum tanggal 18 juga kamu sudah modar mungkin Min. Kok Indonesia kok ada sih ya manusia kayak bener-bener binatang iblis kayak kamu itu. Wong kok ora duwe isin, tidak punya malu, tidak punya adab. Berarti kamu itu bener-bener asli anak iblis. Mungkin waktu ibumu hamil kamu Min, bapakmu merantau, lah ibumu dianceli sama iblis. Jadi anak, itulah menyusun semua tuh, raimu tuh, monyet kayak iblis tuh. Jadi kalau kita nggak suka sama Joko Pret, kemudian penggantinya pun juga kita anggap. Hele, omonganmu kayak tai metu saka bol. Sapa sih percaya karo omonganmu? Wong ora barbar leh ngelek-ngelek Pak Jokowi. Cangkem kok gacor, omonganmu kaya tai metu saka bol, dong ora neng sih percaya awakmu. Meneng wis aja gacor ae. Ada yang terhormat Bapak Kapolri
Pak, Anda jangan tidur aja, Pak. Ya, gunakan jabatan Bapak itu untuk melindungi negara Republik Indonesia ini, terutama presidennya. Udah jelas-jelas, ya terang-terangan mereka mau makar, mau menggulingkan presiden sebelum tanggal 20 Oktober. Bapak masih slow aja. Kita rakyat yang pecinta Pak Jokowi yang sibuk keluar-keluar membelanya. Di mana tugas Anda sebagai Kapolri? Orang-orang seperti ini sudah bisa Bapak amankan. Udah jelas-jelas makar. Ada lagi kemarin nenek-nenek, sudah jelas-jelas ya tujuannya apa. Bapak masih slow aja dia menikmati jabatan Bapak. Apa fungsi Bapak sebagai Kapolri kalau orang-orang kayak gini Bapak biarkan berkoar-koar ingin menggulingkan presidennya? Sementara kewajiban Bapak adalah melindungi presiden di negara Republik Indonesia ini. Tangkaplah Pak, ya. Bila perlu jerat dengan pasal 104 KUHP atau pasal 110, biar ada efek jerah. Kalau Anda biarkan provokator berteriak-teriak di Indonesia ini, ya, ingin menggulingkan presidennya, sampai kapanpun mereka akan berbuat hal yang sama. Kalau tidak Anda tindak lanjuti. Ya, buat Bapak Kapolri nggak mungkin Anda nggak tahu ini. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kabar ini mungkin kabar bahagia untuk sebagian orang yang jengkel, ya, yang sudah jengkel sekali dengan kelakuannya Mbak Amin ini yang makin kesini tuh makin brutal gitu ya. Cetusan-cetusannya, narasi-narasi ngaconya yang untuk menjatuhkan Bapak Presiden Jokowi gitu kan. Tapi ini entah juga ya, ini juga masih diragukan sekali laporannya, karena kita tahu sendiri ya, orang-orang seperti ini tuh selalu diloloskan gitu ya, selalu aman, mereka ini tidak pernah diadakan penangkapan gitu. Nah, ini kita juga akan menunggu perkembangannya dari kabarnya dari Pasbata ini ya, kelanjutan laporannya ini apakah ditanggapi oleh pihak kepolisian atau kedepannya Mbak Amin masih bebas berkeliaran bersama si Roy Suryo itu. Nanti kita akan tunggu saja perkembangan laporannya ini ya. Nah, mungkin sekian video kali ini. Ujang ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah hadir nonton bareng. Ujang lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.